Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Sulis. Nah, kali ini Kak Sulis akan membacakan sebuah buku cerita untuk kalian. Nah, Kak Sulis itu dapat buku kemarin hadiah dari lomba bercerita dengan suara nyaring yang diselenggarakan oleh PKK Kabupaten Magelang. Sebenarnya Kak Sulis dapat beberapa buku. Nah, kali ini Kak Sulis akan membacakan sebuah buku aja dengan judul Hari Menangkap. Bagus kan? Nah, buku ini ditulis oleh Dian Sukma Koswardani dengan ilustrator Gilang Ayubi Hartanto. Bukunya bagus. Ayo kita baca bersama. Ini dia. Jadi sampulnya ini menarik banget karena ada gambar ikan sama burungnya. Judulnya Hari Menangkap. Kira-kira siapa menangkap siapa ya? Apa mungkin burung ini menangkap ikan kuning? Ataukah ikan yang menangkap burung? Atau bagaimana ya? Yuk kita baca. Toman kecil dan induknya hidup di sebuah sungai. Oh, ternyata ikan ini namanya ikan toman. Nah, dia itu warnanya kuning kayak gini nih teman-teman. Dia hidup di kali. Jadi ikan toman itu habitatnya ada di sungai. Nah, dia itu makanannya apa ya? Yuk kita akan tahu setelah membaca buku ini. Hari ini toman kecil akan belajar menangkap makanannya sendiri. Jadi biasanya dia sama induknya karena masih kecil. Tapi dia sudah mau belajar mandiri loh. Nih, ini induknya. Ini teman kecil. Dia akan berangkat sendirian mencari mangsanya. Kira-kira mangsanya apa ya? Toman kecil berlindung di balik batu besar. Ini dia nih. Tuh, ini batu besarnya. Nah, ini tomannya. Dan ia berharap ikan akan mudah ditangkap. Oh alah, ternyata toman ini adalah seekor predator. Ternyata ada segerombolan ikan kecil yang siap untuk dimangsa oleh si toman kecil tadi. Tiba-tiba batu besar itu bergerak. Ikan-ikan pun melarikan diri. Nah, ini dia nih. Ini batunya bergerak. Akhirnya segerombolan ikan kecil yang tadinya calon mangsanya si toman, ternyata dia pergi. Loh, batu kok gerak ya? Oh alah, ternyata ini adalah seekor kura-kura. Nah, si toman tadi salah, dikiranya ini adalah sebuah batu. Ternyata itu adalah rumah kura-kura, cangkangnya. Nah, toman kecil berusaha mengejar, dan mengejar. Dia pantang menyerah ya. Ternyata toman kecil ini adalah pejuang juga ya. Namun tak seekor pun berhasil ditangkap. Nih lihat nih. Dia sudah berusaha tapi ikannya lari juga nih. Tak apalah. Ternyata memang toman memang gak mudah menyerah. Wah, ada capung, kata toman. Dia berenang hampir ke permukaan. Dan di sana dia melihat ada sebuah ranting yang menjorok di atas sungai. Disitulah capung itu hinggap dan dia bermaksud untuk menangkapnya. Toman kecil ingin menangkapnya. Ini lihat nih. Kira-kira bisa nggak ya? Dia itu di air, sedangkan capung punya sayap dan dia hinggap di atas sungai. Di ranting tepatnya. Kira-kira bisa nggak? Menurut kalian gimana? Toman ini berhasil nggak ya? Dan dia pun melompat, lihat. Ups! Dia melompat mau menyambar si capung. Tapi ternyata si capungnya udah pergi nih. Dia terbang dan si toman ini mencaplok ranting. Ya,
2 kali dia gagal. Pertama karena batunya gerak, ternyata kura-kura, dan yang kedua kali dia malah mencaplok ranting, capungnya terbang. Seekor burung udang menatap teman kecil dari kejauhan. Ternyata adegan itu ada yang menyorot loh. Dia adalah seekor burung udang. Iya, burung udang. Kenapa ya namanya burung udang? Ada yang tahu? Brrr, brrr, brrr. Burung udang bersiap menangkap si capung. Oh alah, ternyata burung udang tadi bukannya dia ingin menangkap si Toman. Ternyata dia sama-sama yaitu ingin menangkap si capung. Oh gitu. Ini dia nih. Mungkin si burung udang ini lagi pasang strategi. Gimana caranya dia bisa menangkap si capung yang udah lepas dari si Toman tadi. Dengan gesit, burung udang terbang mengejar. Nah, kalau sekarang imbang nih. Si capung punya sayap, si burung udang juga punya sayap. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Berhasil nggak ya? Namun paruh burung udang tersangkut akar pohon. Ya Allah nih. Nih paruhnya tersangkut akar pohon sehingga dia itu gak berhasil menangkap capung. Burung udang tak putus asa. Ia mencoba menangkap ikan. Ya udah deh katanya. Karena dia tidak berhasil menangkap capung, akhirnya dia mengalihkan mangsanya yaitu pada segerombolan ikan. Teman kecil bersabar menunggu aksinya. Jadi sama-sama sekarang. Si teman menunggu gerombolan ikan kecil, burung udang pun iya. Sepertinya sesuatu mengenai burung udang. Segerombolan ikan kecil tadi udah datang. Lalu si burung udang itu terbang menyambar ke dalam sungai itu. Ternyata paruhnya ini malah menyambar daun. Ini daun. Si ikannya itu lolos gitu loh. Akan tetapi itu bukan ikan mangsanya. Nah, Toman kecil melihat rombongan ikan berenang cepat ke arahnya. Jadi rombongan ikan tadi kan udah lepas dari si burung udang. Mereka itu cepat-cepat lari. Malah ternyata mereka menuju ke arah ikan Toman. Rupanya mereka sedang menghindari burung udang. Nih lihat nih, ini gerombolan ikan kecil. Dia berenang ke arah si Toman. Rezeki kan? Ikan-ikan terperangkap di antara burung udang dan Toman kecil. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Ini segerombolan ikan kecil, ini Toman, ini burung udang. Jadi ini adalah makanan yang lezat untuk mereka berdua. Kalian bisa tebak kan apa yang terjadi? Jadi hari menangkap itu menangkap apa? Apakah burung itu menangkap ikan Toman? Ternyata mereka pun berhasil menangkap ikan bersama. Ini dia nih. Jadi Toman dapat makanan ikan kecil, burung udang juga mendapat makanan ikan kecil, mangsanya sama. Ternyata setelah mereka kerjasama, berhasil ya. Tadi mereka berusaha sendiri-sendiri gagal. Toman gagal, burung udang gagal. Akhirnya setelah mereka kerjasama jadi berhasil. Gimana tuh menurut teman-teman? Jadi keberhasilan itu mungkin salah satu untuk mempercepat mendapatkannya dengan cara kerjasama ya. Setuju nggak sih teman-teman? Oke, begitu saja cerita dari Kak Sulis ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.